Kalau buat waktu aplikasinya 2 menit lagi ya. Yang belum, jangan lupa mengerjakan loh. Semuanya wajib mengerjakan. Oke, waktunya udah habis ya. Gimana? Tadi soal aplikasinya yang gampang atau susah? Bisa mengerjakan? Mana nih tadi soal aplikasinya? Gampang apa susah? Udah ada gambaran belum? Kira-kira materi analisis data seperti apa? Oh, ini menjawab mengecoh, Kak. Iya, memang soal analisis data ini perlu ketelitian yang tinggi. Jadi nanti waktu ujian UTBK, jangan lupa makan biar fokus, jangan lupa minum dulu biar fokus. Oke, nah, soalnya begitu deh. Jadi kayak membuat kalian harus sangat-sangat teliti. Perlu ketelitian yang tinggi. Biasanya di bagian analisis data itu soalnya ada 4 tipe seperti ini nih. Ada pernyataan benar atau sesuai, yang paling benar. Ini biasanya benernya tuh 100% benar atau jelas benar. Jelas benar. Ya, 100% harus benar. 100% benernya jelas banget kalau itu benar. Kemudian kalau mungkin benar, ini biasanya ada yang prediksi. Prediksi yang akan datang gitu. Kemungkinan yang akan datang berapa atau kemungkinan pengunjung website selanjutnya ada berapa orang gitu. Itu hanya prediksi. Atau juga pernyataannya hanya 80% atau 90% benar. Hanya 80 atau 90% benar. Beda sama pernyataan sesuai yang harus benar 100%. Tapi kalau mungkin benar itu 80 hingga 90% benar. Jadi mirip-mirip gitu aja, tapi nggak benar semua. Kalau pernyataan salah, ini jelas salah. Jelas salah. Jadi salahnya 100% salah. Gitu ya.
100% salah. Nanti buat contohnya kita bisa lihat di contoh-contoh soal selanjutnya sambil kita belajar. Di sini ada kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan ini itu gambaran keseluruhan. Gambaran keseluruhan. Inti dari keseluruhan. Nah, inti dari tabel atau dari grafik atau dari pie chart atau dari infografis yang diberikan itu adalah gambaran keseluruhan. Nah, nanti biasanya ada dua tipe gitu. Nah, yang pertama itu tipenya satu benar, tapi yang lain salah. Tapi yang lain salah. Satu benar ini, walaupun dia tidak mencakup keseluruhan, gitu ya, tapi yang lainnya salah. Jawaban yang lain tuh salah gitu. Berarti yang satu benar ini diambil sebagai kesimpulan. Tapi ada juga yang satunya benar atau dua benar. Satu benar, dua benar gitu ya. Tapi ada satu itu yang mencakup keseluruhan dan benar. Mencakup keseluruhan. Nah, sisanya salah. Sisanya itu salah. Maka kesimpulannya adalah yang mencakup keseluruhan ini. Kesimpulannya adalah mencakup keseluruhan. Tapi kalau yang satu hanya benar, walaupun nggak mencakup keseluruhan, ada satu benar. Tapi yang lainnya tuh pernyataannya tuh salah, berarti satu benar ini dapat diambil sebagai kesimpulan. Gitu ya. Oke, jadi untuk soal tipenya biasanya seperti ini. Nah, tipe soal begini, ini tuh mau nggak mau, kita harus cek satu persatu. Mau nggak mau, harus dicek satu persatu. Harus dicek satu persatu. Nah, biasanya soal begini nih yang bikin waktunya cepet habis karena ngecek satu persatu kan ya, padahal soalnya banyak, waktunya sedikit. Tapi harus cek satu persatu mau nggak mau. Nah, kalau misal nih waktu kalian udah mau habis, kalau misal kalian udah dapet jawabannya di C gitu ya, udah dapet jawaban di C. Nah, kalian kalau waktunya udah habis boleh sih nggak usah ngecek yang lain gitu. Tapi kalau misal waktunya masih cukup banyak, usahakan untuk dicek ke semuanya. Dicek A, B, C, D, E-nya wajib dicek satu persatu gitu ya. Tapi kalau nggak cukup ya udah nggak apa-apa. Kalau misal jawaban yang ngiranya itu udah benar, silahkan dijawab. Nah, soal seperti ini tuh perlu ketelitian yang tinggi gitu. Harus benar-benar lihatin jawabannya, balik lagi ke grafiknya, baca lagi pilihannya, lihat lagi ke tabelnya, atau ke pie chartnya, atau ke infografisnya, begitu. Jadi emang harus sabar dan perlu banyak latihan. Oke, tadi soal nomor satu ini jawabannya apa? Jadi jawabannya apa teman-teman? C, C, ada lagi? D, D semua. Jadi coba kita cek ya. Ya bukan D, apa? E. Iya betul, jawabannya adalah yang E. Ini mau nggak mau kita harus cek satu per satu. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah pernyataan benar. Berarti harus 100% benar. Pernyataan benar di sini nih.
Pilihan A, harga minyak di semua tempat mengalami penurunan tiap bulan. Kita lihat nih tiap bulan, Januari, Februari, Maret, ini rata-rata semuanya mengalami kenaikan, bukan penurunan, mengalami kenaikan. Berarti yang A itu salah. Harga minyak di pasar Manado selalu tertinggi setiap bulan. Manado nih, Manado di sini. Bulan Januari dilihat dia tertinggi betul. Bulan Februari dia tertinggi betul. Tapi bulan Maret yang tertinggi pada kota Minahasa. Berarti kalau ditanya dikatakan selalu, ini salah ya. Berarti nggak selalu. Harga minyak di semua tempat relatif stabil. Ini juga salah karena harga minyaknya beda-beda, terus kenaikan harganya juga ada. Atau mengalami kenaikan harga, bukan mengalami stabil. Kemudian yang D, harga minyak pada bulan Maret di kota Mubagu pada bulan Maret lebih rendah daripada Bitung. Ini Bitung bulan Maret. Bukan ya, kota Mubagu ini lebih tinggi daripada Bitung. Jadi salah. Jawabannya sisa yang E nih. Harga minyak di pasar Tondano selalu meningkat setiap bulan. Tondano setiap bulannya meningkat nggak? Ini Januari ke Februari naik, Februari ke Maret juga naik. Jadi benar jawabannya adalah yang E. Jadi cara mengerjakannya harus dieliminasi satu per satu. Oke, soal nomor 2. Ini jawabannya. Tadi soal pretest tadi jawabannya apa? B. Oke, mantap. Ya, jawabannya adalah yang B. Ini tabel ini merupakan tabel pengguna narkoba pada tahun 2005 sampai 2007 terhadap usia. Jadi ini tabel pengguna narkoba tahun banding usia. Yang ditanyakan paling tidak sesuai. Jadi yang 100% tidak sesuai. 100% ya ketidaksesuaiannya kan dikatakan paling tidak sesuai. Kita lihat yang A. Semakin rendah kelompok usia seseorang, semakin kecil juga tingkat penggunaan narkoba. Jadi semakin muda dia, pengguna narkobanya juga makin dikit. Kita lihat kalau semakin muda nih, umur kurang dari 16, penggunanya cuma ratusan. Tapi kalau udah lebih dari 29, udah ribuan. Ya, ribuan. Ini bahkan sampai 15.000. Yang lain juga ribuan. Jadi yang A ini benar. Pengguna narkoba pada usia 25 hingga 29 selalu lebih banyak daripada kelompok-kelompok usia lain yang berusia kurang dari 24. Di sini usia 25, apakah lebih banyak daripada usia kurang dari 24? Di sini 25 ya, 25 nih. Di sini benar dia lebih banyak. Tapi di tahun 2006 ini umur 20 sampai 24 itu lebih banyak daripada 25 sampai 29. Berarti kalau dikatakan selalu, ini salah karena tidak selalu. Gitu ya. Kemudian yang C, dari tahun ke tahun jumlah pengguna narkoba setiap kelompok usia terus meningkat. Ini terus meningkat ya, umur 16 meningkat. Umur 16 sampai 19 juga meningkat. 20 sampai 24 ada penurunan dikit nih di sini. Ada penurunan. Tapi 25 sampai 29 ini benar meningkat. Lebih dari 29 itu mah meningkat. Jadi kalau dikatakan dari tahun ke tahun jumlah pengguna narkoba ini meningkat, jawabannya iya. Iya benar meningkat.
Kemudian yang D, semakin tinggi kelompok usia seseorang, semakin besar tingkat pengguna narkobanya. Ini juga benar ya. Kelompok usia selalu menentukan jumlah atau banyaknya pengguna narkoba. Ini nggak bisa ditarik kesimpulan seperti ini sih. Tapi kalau kita lihat usia, semakin tinggi usia, itu juga semakin tinggi kelompok penggunaan narkobanya. Jadi ini bisa dikatakan ya benar. Nah, antara yang B atau yang C gitu ya. Antara B atau C. Tapi kalau yang B, ini karena ada kata kunci selalu, ini jelas salah. Jelas kalau dia itu salah, karena nggak selalu. Nah, tapi yang C ini benar, dia meningkat, tapi ada sedikit perubahan di sini. Ada perbedaan dikit di tahun 2006 sampai 2007 pada kelompok usia 20 sampai 24. Berarti ini bisa dikatakan mungkin benar. Mungkin benar. Mungkin aja benar gitu ya. Tapi yang ditanyakan adalah yang paling tidak sesuai atau 100% tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, lanjut. Nanti kalau misal ada pertanyaan, langsung tulis di kolom chat Zoom gitu aja ya. Saya nggak buka sesi pertanyaan, tapi kalau ada yang mau ingin ditanyakan, langsung tulis aja. Oke, soal nomor 3. Ini tadi jawabannya apa? Ah, ini menjawab A. Widya menjawab C. Any other answer? Oke, ini susah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita belajar. Ambil minum ya. Ada lagi? Semua jawaban salah. Ya. Oke, mari coba kita bahas. Biasanya soal analisis data ini juga memerlukan sedikit perhitungan gitu. Perlu dikit perhitungan. Ada perhitungannya dikit. Jadi nggak pure kita cuma baca data, tapi juga perlu menghitung. Gitu ya. Di sini merupakan harga pupuk, jenis pupuk, harganya antara pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Ini perbedaan harga pupuk yang disubsidi yang tidak disubsidi gitu ya. Tabel ini itu menjelaskan tentang itu. Nah, yang ditanyakan adalah kesimpulan berikut ini yang benar kecuali. Berarti kesimpulan yang sah. Kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah itu yang mana? Kita harus cari satu per satu. Sini yang A, dikatakan harga pupuk urea bersubsidi Rp55.000 per 50 kilo dari harga pupuk urea non subsidi. Jadi ini maksudnya pupuk urea bersubsidi itu disubsidi berapa gitu, disubsidi berapa. Mungkin kata-katanya emang agak bulat gitu ya, tapi maksudnya adalah harga pupuk urea disubsidinya itu sebesar berapa gitu. Di sini kita lihat jika harga awalnya itu 135.000 dan yang harga pupuk subsidi itu 80.000. Sehingga disubsidi sebesar 55.000. Nah, berarti yang A ini benar. Yang A ini benar. Kemudian yang B, masyarakat dapat membeli pupuk NPK Ponska bersubsidi akan memperoleh potongan harga sebesar 33,3% dari harga normal. Ini NPK Ponska nih. Ini NPK Ponska ya. Ini potongannya, potongan harga itu awalnya dari 150.000 menjadi 100.000.
Berarti dia dipotong 50.000. Yang ditanyakan adalah persenannya gitu ya. Persenannya berarti dia potongan dibagi dengan harga normal yaitu 150.000. Tinggal dikalikan 100%. Ini bisa dicoret, nolnya 4, ini juga bisa dicoret. 5 sama 15 juga bisa dicoret, dibagi 5 bagi 5, sisa 3. Ya, 100 dibagi 3 itu adalah 33,3%. Berarti yang B ini juga benar. Kemudian yang C, masyarakat dapat membeli pupuk NPK Ponska bersubsidi hanya akan membayar 50% dari harga normal. Padahal NPK Ponska itu potongannya adalah 33,3%. Sehingga dia bukan membayar 50% dari harga normal, tapi yang harus dibayar adalah 76,7%. Berarti yang C ini salah. Kemudian yang D, pupuk NP36 dan pupuk ZA memiliki potongan harga yang sama sebesar Rp20.000 dari harga normal. NP nih, NP36 ini awalnya 110 menjadi 90.000 sehingga ada potongan 20.000. ZA dari 85 menjadi 65 itu ada potongan 20.000 ya. Jadi yang D ini benar karena potongan harganya sama-sama 20.000. Yang E semua jawaban salah. Enggak ya, soalnya jawabannya ada yang C. Yaitu harusnya bayar 76,7% bukan 50%. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lihat contoh soal nomor 4. Saya kasih waktu 2 menit, silahkan ambil kertasnya, ambil bolpennya, silahkan dicoret-coret. Soal nomor 4. 2 menit ya. Oke, dia nih jawab E. Ada lagi? Baru 2 orang nih jawab E.
Ada lagi nggak? Oke, nah kita menunggu. Saya tunggu ya. Oke, ada jawab C. Coba ini yang jawab C. Eva. Oke. Nah ya, kita coba bahas. Tabel ini merupakan tabel penjualan produk A, C di setiap kota X, Y, Z, dan W. Gitu ya. Penjualan produk di beberapa kota. Yang ditanyakan adalah pendapatan total yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk A di 4 kota. Dari penjualan produk A di 4 kota. Jadi ini adalah produk A nih di sini. Total penjualannya tinggal kita tambahin dari 4 kota tersebut. Ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 yaitu juga 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. 5 tambah 7 itu 12 tambah 3 jadi 15. Simpan 1. 1 tambah 2 3 tambah 1 4 tambah 2 6 tambah 1 tuh 7. Jadi total penjualan ada 7.500 unit. Nah, kalau ditanya pendapatan, berarti kan total penjualan dikalikan harga pendapatan. Nah, total penjualannya adalah 7.500 dikalikan harganya 80.000. 75 kali 8 itu adalah 600. Berarti total penjualannya adalah 600 juta. Itu jawabannya yang E. Oke, jawabannya adalah E. Oke, kita coba soal nomor 5. Oh, ini nggak kelihatan deh. Ini terlalu kecil grafiknya. Skip ya. Soal nomor 6. Coba soal nomor 6 yuk. Saya kasih waktu 3 menit deh. 3 menit soalnya ini hitungannya lumayan cukup banyak.
Ini ada yang jawab B. Mei jawab B. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, coba kita bahas ya. Kalau belum dapat apa kita bahas terlebih dahulu. Di sini merupakan diagram batang dari pengguna media sosial pada tahun 2023. Nah, pertanyaannya adalah jika WhatsApp menargetkan pertumbuhan pengguna 15% setiap tahunnya, pada tahun berapakah WhatsApp akan mencapai 3 miliar pengguna? Nah, kita lihat WhatsApp, ini adalah ini WhatsApp. Ya, WhatsApp tuh ini. Nah, kalau ditarik ke bawah, dia itu sudah 2000 juta pengguna. Udah 2000 juta pengguna, atau dapat dikatakan 2 miliar. 2 miliar pengguna. Nah, untuk mencari peningkatan atau pertumbuhan pengguna 15% itu rumusnya adalah total kali persenannya. Berarti bisa ditulis juga 15/100, 15% dikali total. Ya. Nah, pada tahun 2023, karena ini merupakan data 2023, dia udah 2 miliar. Nah, pada tahun 2024 karena diprediksi 2024 karena diprediksi naik 15%, maka rumusnya adalah total tahun 2023 ini ditambah dengan peningkatan. Oke ya. Pada tahun 2023 dia 2 miliar. Jadi ditambah 15% dari 2 miliar. Gitu ya. Nah, maka hasilnya 2 miliar. Tulis lagi. Ditambah, ini nolnya bisa dicoret nih. Oke. Juta. Oke, sehingga total pada tahun 2024 menjadi 2 miliar 300 juta. Ini pada tahun 2024. Kelebihan nolnya, kelebihan 1. Kemudian pada tahun 2025 berarti total pada tahun 2024 ditambah peningkatan. Oke. Tahun 2024 yaitu 2 miliar 300
juta. Tambah peningkatannya yaitu 15% dari 2.300.000.000. Ini 2.300.000.000-nya bisa ditulis lagi. 15% dari 2.300.000.000 adalah 345 juta. Maka total pada tahun 2025 penggunanya menjadi 2.645.000.000. Oke. Pada tahun 2025 karena belum capai 3 miliar, berarti tahun 2026 dicari lagi. Tahun 2026 berarti total tahun 2025 tambah peningkatan. Tahun 2025 yaitu 2.645.000.000 tambah 15% dari 2.645.000.000. Oke, nggak cukup. Saya tulis di sini ya. Ini 2.645.000.000 ditambah 15% dari 2.645.000.000 itu adalah 396.750.000. Oke, totalnya berarti menjadi 3.041.750.000. Jadi dia pada tahun 2026 ini udah mencapai 3 miliar anggota. Berarti yang C. Gitu ya. Soalnya ini ngitungnya cukup panjang dan cukup rumit juga. Oke, lanjut soal nomor 7. Gampang ini. Ini gampang ini. Jawabannya apa? 1 menit. Jawabannya apa yuk? Oke. Ada lagi? Yang lain? Yang lain yuk. Oke, mari coba kita lihat yang di sini yang ditanyakan adalah media sosial yang kurang dari 1 miliar anggota. 1 miliar anggota ini di sini ya. 1 miliar pengguna. Di sini 1.000 juta pengguna, berarti 1 miliar. Kita tarik garis ke atas. Yang di bawah garis itu adalah Facebook Messenger. Jawabannya adalah yang E. Coba dia lanjut soal nomor 7. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan coba dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, Rifkiatun nih jawab C. Yang lain gimana yang lain? Sebanyak nih yang belum. Apa yuk jawabannya yuk. Ada lagi? Ada lagi nggak? Gimana nih yang lain nih? Oke, baik coba kita bahas ya. Di sini merupakan grafik penambahan kasus positif dari COVID-19. Penambahan kasus positif dari COVID-19 di Kota Malang dari tanggal 10 sampai 16 Desember 2020. Oke, yang ditanyakan adalah pernyataan benar. Berarti yang benar. Kita lihat yang A terlebih dahulu. Penambahan konfirmasi baru mengalami peningkatan dan kemudian penurunan. Konfirmasi baru adalah yang warna biru. Di awalnya mengalami kenaikan nih, kenaikan, habis itu penurunan, tapi ada kenaikan lagi sedikit. Jadi kalau dikatakan kenaikan, kemudian penurunan itu kurang tepat karena habis naik, turun, naik lagi. Gitu ya. Kemudian yang B, penambahan pasien sembuh mengalami peningkatan setiap hari. Pasien sembuh adalah yang hijau, warna hijau. Di sini kita lihat apakah dia mengalami peningkatan terus. Yang pertama dia naik, dia naik, dia naik, naik, tapi ada penurunan tajam di tanggal 16. Berarti kalau dikatakan mengalami peningkatan setiap hari, dia naik tapi ada penurunan. Berarti lebih ke mungkin benar. Mungkin benar. Kemudian yang C, pasien meninggal jumlahnya mengalami kenaikan pada selang waktu tertentu. Ini yang pasien meninggal yang warna ungu kecoklatan. Ini ke sini 0. Ini ke sini tambah 2. Ini ke sini 0. Terus tambah 2 lagi. Terus 0 lagi. Berarti dia benar. Benar ya. Kemudian yang D, pasien aktif penambahannya selalu lebih banyak daripada pasien sembuh. Pasien aktif itu yang pink, sembuh yang hijau. Apakah dia selalu lebih banyak? Kalau kita lihat di tanggal 11 ini benar lebih banyak. Tanggal 12 juga benar lebih banyak. Tanggal 13 juga benar lebih banyak, tapi tanggal 14 pasien aktifnya lebih sedikit daripada pasien sembuh. Ini juga lebih sedikit, ini juga lebih sedikit. Jadi kalau dikatakan selalu lebih banyak, ini salah. Yang E juga jelas salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gitu ya. Coba kita lanjut soal nomor 9.
Waktunya 1 menit deh. Apa nih jawabannya? Yuk, api yuk. Jawabannya apa yuk? Bisa tunggu ya. Oke aja. Lydia jawab D. Yang lain jawab apa? Ada lagi? Yuk, jawabannya apa yuk? Oke, kalau nggak ada, mari coba kita bahas. Grafik terlampir menyatakan presentasi populasi di negara bagian Amerika pada tahun X, yaitu yang hitam nih, tahun X yang hitam, dan tahunnya yaitu yang abu-abu. Tahun X dan tahun Y. Adapun total penduduk tahun X adalah 15 juta, sedangkan tahun Y adalah 25 juta penduduk. Jika keenam negara bagian di ranking berdasarkan total populasi di tahun X dan tahun Y, maka ada berapa negara bagian yang mempunyai ranking yang berbeda antara tahun X dan tahun Y. Ini tahun X ya, ini X, ini Y. Yang ranking pertama itu ini nih, baca tulis. Kita tulis M aja ya, biar nggak usah panjang-panjang. M. Kemudian yang ranking 2 ini adalah C. Ranking ketiga itu yang hitam X dulu. Ini adalah main. Berarti M A itu ya, M A I gitu aja deh. Terus yang keempat itu ada New Hampshire, NH. Kemudian yang kelima adalah Vermont. Sedangkan tahun Y, ranking 1 itu sama, M. Yang ranking 2 itu masih sama, C. Yang ranking 3 ini Rhode Island. Oh, ini masih kurang Rhode Island di mana? Bentar-bentar. Yang satu itu M, dua itu ini, ketiga itu main, yang keempat tuh ini dulu Rhode Island. Habis itu baru New Hampshire, dan yang keenam adalah Vermont. Ya, ini Rhode Island. Terus yang keempat pada tahun Y, yang tertinggi ada New Hampshire.
Terus yang kelima yaitu Main. Dan yang keenam adalah Vermont. Nah, ini yang mengalami perbedaan ranking. Ini ada 3 nih. Perbedaan ranking tuh ada ini juga ini. Jadi ada 3 negara yang mengalami perbedaan ranking. Jawabannya adalah yang C. Atau menjawabnya begini juga nggak apa-apa, sama aja. Yang ini negara bagian ini lebih banyak pada tahun X. Nah, ini lebih banyak pada tahun Y. Ini juga lebih banyak tahun X. Ini lebih banyak X. Ini lebih banyak Y. Dan ini juga Y. Jadi ada 3 X dan 3 Y. Otomatis ada 3 perubahan. Seperti itu. Lanjut deh, soal nomor 10. Apa nih jawabannya nomor 10? Nomor 10. Kita tunggu ya jawabannya apa. Yuk, yuk. Jadi teman-teman semua jawabannya apa ya? Oke, Rifki Atun jawab E. Ada lagi? Bingung. Yes, oke. Mari coba kita bahas. Di sini merupakan stok beras Bulog tahun 2020 hingga tahun 2022. Ini lihat ya per warnanya. Kalau yang hitam itu 2020, berarti ya ini hitam. Yang orange, yang tengah nih orange. Dan yang merah itu tahun 2022. Yang ditanyakan adalah pada kuartal manakah stok beras Bulog mencapai level terendah sepanjang periode 2020 hingga 2022. Nah, kalau kuartal itu per seperempat bulan. Per seperempat bulan atau per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali gitu ya. Nah, berarti kuartal pertama itu 3 bulan pertama, itu Januari sampai dengan Maret. Kalau kuartal kedua, berarti dia dari bulan April sampai bulan Juni. Kalau kuartal ketiga, ini dia dari bulan Juli sampai bulan September. Kuartal 4 berarti dia dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Ya, kalau kita lihat yang terendah itu ini nih. Ini terendah. Paling rendahan, paling bawah kan cuma ini. Nah, ini titik ini berada pada bulan Oktober dan warna merah itu adalah 2022. Oktober itu termasuk pada kuartal 4 tahun 2022.
Jadi betul jawaban Rifki Atun yaitu jawabannya yang D. Yang soal terakhir nih, nomor 11. Jawabannya apa? Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Enggak. Ibu ngomong banjir situ. Boleh. Cepet awe. Sing banjir KPR polisi ya. Oke, maaf ya, Dek. Maaf ya. Jawabannya apa nih? C. C semua. Coba kita bahas ya. Waktunya udah mau habis juga. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai. Gitu ya. Pernyataan yang tidak sesuai, paling tidak sesuai, itu berarti 100% nggak sesuai. 100% tidak sesuai. Berarti ketidaksesuaiannya jelas-jelas banget salah nih. Jelas-jelas salah banget gitu ya. Oke, mari coba kita lihat pernyataan yang A terlebih dahulu. Stok beras Bulog pada akhir 2022 lebih rendah dibandingkan awal 2020. Jadi tahun 2022 awal dia 948.000, sedangkan 2022 akhir yaitu 593. Berarti akhirnya lebih rendah daripada awal, ini benar. Kemudian yang B, stok beras Bulog mengalami penurunan signifikan pada pertengahan 2021. 2021 adalah yang orange. Di tengah-tengah ini dia benar nih mengalami penurunan gitu ya. Benar mengalami penurunan. Kemudian yang C, stok beras Bulog cenderung stabil sepanjang tahun 2020. Tahun 2020 ini dia ya kalau kita lihat dari awal, ya kan dari awal sepanjang awal ini dia mengalami penurunan, terus ada ini nih grafiknya lumayan stabil, turun tajam, baru naik dikit gitu ya. Nah ini tuh bisa memiliki beberapa persepsi. Kalau kita cuma lihat dari sini sampai sini, maka tuh cenderung datar gini, ya kan? Cenderung datar sehingga bisa dikatakan stabil. Tapi kalau kita lihat dari ujung sampai ujung, ini nggak bisa dikatakan stabil. Jadi ini tuh ambigu. Bingung kita melihatnya dari mana gitu ya. Tapi kalau yang D, beras Bulog mencapai level terendah pada kuartal 3 2021. Level level terendah itu kan tadi sesuai dengan soal yang 11. Nih, 11 itu kuartal 4 tahun 2022. Jadi ini salah. Sebenarnya bukan kuartal 3 2021, tapi kuartal 4 tahun 2024.
Jadi ini jelas salah. Kemudian yang stok beras Bulog mengalami lonjakan signifikan pada kuartal 4. Dia mengalami lonjakan signifikan sih. Ini di sini nih, kuartal 4. Dia kalau kita lihatnya dari sini, dia mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihatnya dari sini, dia mengalami kenaikan. Kalau kita lihatnya dari awal banget, dia juga mengalami kenaikan signifikan. Jadi ya ini juga ambigu. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan. Nah, tapi yang paling jelas banget itu salah, itu adalah yang D. Karena tadi yang merupakan level terendah itu kuartal 4 tahun 2022, maksudnya 2022, bukan 2024. Kuartal 2 2022. Bukan kuartal 3 tahun 2021. Sebenarnya ini tuh perlu ketelitian yang cukup tinggi. Nah, jawaban C itu sebenarnya juga bisa benar karena dia dikatakan sepanjang tahun 2020. Tapi di tengah-tengahnya dia juga stabil, benar stabil gitu. Tapi yang D itu jelas salah karena level terendahnya bukan kuartal 3 gitu ya. Intinya oke. Karena waktunya udah mau habis, ini biasanya nanti soal PU juga bisa tipe data yang seperti ini. Misal jumlah pengunjung website hari-harinya adalah sekian. Nah, jika tren tersebut bersifat konstan, maka kunjungan pada hari ke-8 berapa gitu. Biasanya untuk mencari soal seperti ini, kita bisa menggunakan pola bilangan. Sebagai contohnya, gini. Ini 2, 4, 6, 3, 6, 8, 4. Ini 2 ke 4 dikali 2. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 3 bagi 2. Kali 2 lagi. Tambah 2 lagi. Bagi 2 lagi. Otomatis ini dikali 2. Hasilnya ada 8. Ini jawabannya adalah yang C. Ini ada tipe soal yang seperti ini juga. Atau soal yang lebih panjang seperti ini. Oke, nanti kalian bisa perbanyak latihan soal sehingga dapat menjawab soal-soal analisis data. Kita post test. Saya kirimkan link post testnya. Silahkan dikerjakan sesisa waktu kalian deh. Sisanya berapa? Silahkan dikerjakan karena ini juga waktunya sisa 2 menit. Tapi wajib mengerjakan loh ya. Ada 3 soal. Wajib mengerjakan. Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ini buat pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan, berdiskusi, menanggapi saya. Misal kalau ada pertanyaan, jangan lupa, nggak apa-apa ditanyain di luar forum gitu maksudnya. Nggak apa-apa ditanyakan di luar forum. Kalau ingin contoh soal buat memperkuat atau memperdalam materi, nanti saya bisa kirimkan melalui Kak Mentor, atau kalau mau PPT ini juga nggak apa-apa melalui Kak Mentor gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup terlebih dahulu. Jangan lupa untuk terus belajar karena ujian UTBK-nya tinggal sebentar lagi. Diusahakan nilai PU yang 1000 itu ya. Kemudian semoga kalian bisa lolos di perguruan tinggi yang diharapkan. Saya kembalikan ke Kak Mentor. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Yuk kita usahakan nilai TO yang 1000 itu ya teman-teman. Terima kasih juga jazakillah khair kepada Kak Dia yang sudah membersamai adik-adik di siang hari ini. Makasih ya Kak. Terima kasih juga adik-adik yang sudah ikut dan bertahan sampai akhir. Mangga bisa diisi ya tadi untuk prosesnya terlebih dahulu. Sudah berakhir berarti untuk sesi ketiga pada hari ini. Mohon maaf ya Kak Dia apabila dari saya terdapat ada kekeliruan ataupun kekurangan. Begitupun ke adik-adik mohon dimaafkan.
Sampai berjumpa di hari besok. Selamat istirahat. Kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebenar-benarnya istighfar. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi ya, teman-teman. Dadah.